5 kejanggalan kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Verdi Sambo. Sesuai yang dikutip dari nasional.kompas.com, terdapat sejumlah kejanggalan dalam kasus baku tembak antara dua polisi di rumah dinas Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Mabes Polri Irjen Verdi Sambo pada Jumat 8 Juli 2022 pekan lalu. Dua polisi yang terlibat dalam peristiwa itu adalah Brigadir Nopriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J dan Baradae. Brigadir J tewas dalam kejadian itu, sedangkan Baradae saat ini masih diamankan. Peristiwa itu terjadi di perumahan dinas pejabat Mabes Polri di Duren 3, Jakarta Selatan. Berikut ini sejumlah kejanggalan dalam kasus itu yang dirangkum kompas.com. 1. Perbedaan waktu kejadian dan pengungkapan. Menurut keterangan Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Ahmad Ramadan di Mabes Polri pada Senin 11 Juli 2022, peristiwa maut itu terjadi pada pekan lalu. Benar telah terjadi penembakan pada hari Jumat 8 Juli 2022, kurang lebih jam 17 atau jam 5 sore, kata Ramadan. Akan tetapi, Polri baru membeberkan kasus itu pada Senin siang kemarin. Jadi, ada jeda waktu 3 hari sejak kejadian hingga Polri mengungkapkan kasus itu. Polri awalnya tidak mengungkapkan lokasi kejadian, tempat kejadian perkara atau TKP penembakan dan jabatan korban secara rinci. Ramadan hanya mengatakan TKP kejadian berlokasi di rumah salah satu pejabat Mabes Polri yang berlokasi di kawasan Duren 3, Jakarta. Disebutkan juga bahwa Brigadir J yang menjadi korban bertugas di Divisi Propam Polri. Yang jelas tadinya Brigadir J personel dari Barreskrim tetapi kemudian diperbantukan di Prospam. Belum tahu apakah ajudan atau apa, tapi dia diperbantukan di Propam, ujar Ramadan. Setelah itu Ramadan kemudian mengatakan Brigadir J diperbantukan sebagai sopir untuk Irjen Verdi Sambo, sedangkan Baradae dilaporkan merupakan anggota Brimob yang juga diperbantukan sebagai asisten pengawal pribadi Verdi Sambo. Kejanggalan kedua, kronologi berbeda. Ramadan juga sempat membeberkan kronologi berbeda terkait kasus itu. Dalam jumpa pers Senin kemarin, Ramadan mulanya mengatakan kejadian maut itu berawal saat Brigadir J masuk ke rumah dinas Verdi Sambo. Kemudian lanjut Ramadan, Baradae yang sedang menjaga rumah dinas itu menegur Brigadir J. Brigadir J, kata dia, kemudian mengacungkan senjata dan melakukan penembakan. Hal itu lantas membuat Baradae menghindar dan membalas tembakan itu. Aksi saling tembak pun terjadi sehingga menewaskan Brigadir J. Ada anggota lain atas nama Baradae menegur dan saat itu yang bersangkutan Brigadir J mengacungkan senjata kemudian melakukan penembakan dan Baradae tentu menghindar dan membalas tembakan terhadap Brigadir J, ujar Ramadan. Beberapa jam kemudian, Ramadan membeberkan kronologi yang berbeda. Menurut Ramadan, Brigadir J sempat masuk ke kamar Kadif Propam. Saat itu di dalam kamar ada istri Irjen Verdi Sambo, Putri. Kemudian Brigadir J disebutkan melakukan tindakan pelecehan serta menodongkan senjata pistol ke kepala istri Irjen Verdi. Itu benar, melakukan pelecehan dan menodongkan senjata dengan pistol ke kepala istri Kadif Propam itu benar, kata Ramadan saat dihubungi kompas.com. Ramadan menambahkan, saat peristiwa itu terjadi, istri Kadif Propam juga berteriak. Hal ini kemudian membuat Brigadir J panik dan keluar kamar. Di saat bersamaan, kata Ramadan, Baradae yang sedang berada di bagian rumah lantai atas mendengar teriakan tersebut. Ia kemudian menanyakan soal teriakan itu kepada Brigadir J dari lantai atas rumah. Selanjutnya, Baradae langsung disambut tembakan oleh Brigadir J. Baradae pun membalas tembakannya yang kemudian membuat Brigadir J tewas dengan 5 luka tembak. Setelah dengar teriakan, itu Baradae itu dari atas, masih di atas itu bertanya, "Ada apa bang?" Tapi langsung disambut dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J, ucap Ramadan. Menurut Ramadan, Baradae selamat dan tidak mengalami luka tembak. Baradae tidak ada, kan posisi dia lebih tinggi dan dia posisinya dalam keadaan yang terlindung, ungkap Ramadan. Kejanggalan ketiga ialah luka sayatan di jasad Brigadir J.
Jenazah Brigadir J yang tewas dalam baku tembak di rumah dinas Verdi Sambo kemudian dipulangkan ke kampung halamannya di Jambi untuk dimakamkan. Akan tetapi, menurut pihak keluarga, terdapat sejumlah luka sayatan di jenazah mendiang yang diduga dari senjata tajam. Bibi dari Brigadir J, Rohani Simanjuntak, mengungkapkan luka tembakan di tubuh Brigadir J terlihat lebih dari satu. Luka tembak tersebut diantaranya di dada, tangan, dan leher. Bahkan 2 ruas jari korban dilaporkan putus. Korban juga disebutkan mengalami luka senjata tajam di bagian mata, hidung, mulut, dan kakinya. Terkait luka sayatan itu, pihak kepolisian hanya mengatakan itu terjadi akibat proyektil yang ditembakkan oleh Baradae. Iya, itu sayatan itu akibat amunisi atau proyektil yang ditembakkan Baradae, ujar Ramadan. Kejanggalan keempat ialah keluarga sempat dilarang lihat jenazah Brigadir J. Menurut bibi mendiang Brigadir J, Rohani Simanjuntak, pihak keluarga sempat dilarang untuk melihat jenazah. Rohani juga mengungkapkan korban tiba di Jambi pada Sabtu 9 Juli 2022 melalui kargo bandara. Saat tiba di rumah duka, keluarga awalnya tidak diperbolehkan untuk melihat kondisi korban. Namun, ibu korban bersikukuh untuk melihat kondisi anaknya sebelum dimakamkan. Saat itulah keluarga melihat tubuh korban penuh luka. Ya awalnya enggak dibolehin, tapi ibunya bilang mau lihat kondisi anaknya bagaimana, ujarnya. Bahkan menurut ayah Brigadir J, Samuel Huta Barat, keluarga sempat tidak diperkenankan membuka pakaian korban sebelum dimakamkan. Selain itu, keluarga juga sempat dilarang mendokumentasikan kondisi korban saat pertama kali tiba di rumah duka. Kejanggalan kelima ialah CCTV rusak. Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Budi Herdi Susianto, menyebutkan seluruh kamera CCTV di rumah itu mati karena di covernya rusak. Ya, di covernya rusak, kata Budi saat ditemui di gedung Bareskrim Mabes Polri Jakarta, Selasa 12 Juli 2022. Kendati demikian, Budi belum bisa memastikan jumlah CCTV yang ada di rumah tersebut. Saya belum menghitung semuanya, ucap dia. Budi sebelumnya juga mengungkapkan bahwa kamera CCTV di rumah Kadif Propam mati sudah sejak 2 minggu lalu. Meski tidak ada rekaman kamera CCTV, Budi memastikan bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan terus menyelidiki kasus tersebut. Kami tidak berhenti sampai di situ. Secara scientific crime investigation, kami berusaha untuk membuat terang peristiwa ini dengan mencari alat bukti lain, ucap dia. Jadi, itulah kelima kejanggalan kasus polisi tembak polisi di rumah Irjen Verdi Sambo.